yang Anda pakai yang di PKM maupun di skripsi yang mungkin per botolnya aja 1 liter bisa sampai 1, 2 juta rupiah. Nah, itu ya pakainya katalis organologam semacam ini, di samping katalis heterogen. Nah, kenapa kok katalis heterogen tidak terlalu dipelajari? Sebenarnya dipelajari ya, di kuliah kimia permukaan, kemudian juga di kuliah katalis. Kalau Anda mengambil mata kuliah katalis ya, Anda akan mempelajari itu. Nah, kalau katalis homogen, itu mudah dipelajari karena, ya ini, karena, fasenya sama dengan, zat yang dikatalisis, jadi mudah dipelajari. Jadi isinya gugus fungsi dengan logam misalnya. Jadi enak mau diteliti secara difraksi sinar X, mau diteliti secara SIM, TM enggak sih, SIM enggak terlalu ya, NMR ya, nuclear magnetic resonance, kemudian GC-MS, itu bisa dengan mudah. Dibandingkan mungkin bahkan sama fotokatalis mungkin lebih mudah ini untuk menelitinya. Walaupun lebih mahal ya, tapi metodenya itu bisa sampai meneliti sampai ke interaksi antar atom gitu. Jadi kayak di kimia organik Anda belajar serangan nukleofil, serangan elektrofil. Nah, itu kok bisa yakin kayak gitu sih? Kenapa kok yang melompat 1 elektron bukan 2 elektron misalnya pada mekanisme radikal bebas atau pemaksa pisahan suatu ikatan tertentu. Kenapa yang masuk Anda bisa yakin 2 elektron? Kenapa bukan 1 elektron? Kenapa atau sebaliknya? Gitu. Nah, itu kalau di kimia organologam karena ukurannya itu kecil dan satu fase, sehingga reaksi kimia organologam ini sangat mudah dipelajari. Dan itu tadi, reaksi ini telah banyak dikembangkan di negara maju, menghasilkan keuntungan dari keuntungan jutaan dolar ya. Jadi ini udah proven teknologi gitu. Jadi udah teknologi yang sebenarnya kalaupun Anda bingung ikut ini kuliah posisi jane belajar apa sih gitu. Anda bingung karena tidak melihat alam nyatanya. Tapi kalau Anda mungkin dapat kesempatan atau mungkin yang lihat YouTube aja perusahaan semacam itu bagaimana mereka bikin reagen, bikin reaksinya gimana ya mungkin Anda kebayang yang kayak gitu tuh yang pakai reaksi organologam. Nah, jadi itu tadi gambarannya. Nah, sekarang kita masuk ke ligan organologam ya. Kita balik lagi mirip seperti kimia organik 1, kita belajar tentang gugus fungsi, alkohol, eter, asam karboksilat, eter, dan sebagainya, aldehid, keton. Nah, cuman di sini kita bicaranya dari sisi ligan yang sering dipakai di kimia organologam tentunya. Oke, apakah slide-nya sudah terlihat? Terlihat, Sudah, Pak. Pak. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke ligan organologam, kita mau mungkin ada slide ini. Aduh, lagi-lagi slide molecular orbital theory ini ngapain lagi gitu kan? Ya ini adalah sebenarnya intinya masih nyambung apa yang Anda pelajari di kimia koordinasi itu masih nyambung sampai nanti di kuliah ini nanti akan ada istilah-istilah semacam sigma donor, sigma pi donor, pi akseptor. Nah, ligand to metal pi bonding, metal to ligand pi bonding dan sebagainya ya. Delta O itu masih akan sering terpakai. Jadi buat Anda yang masih mungkin ngerasa kayak kemarin belajar kimia koordinasi buat apa sih? Kayak gini doang, cuman grafik-grafik gini. Ya, manfaatnya di sini ya. Jadi di kuliah ini mulai kelihatan, oh ini bisa untuk merepresentasikan aktivitas suatu ligan itu gimana relatif terhadap elektronnya gitu. Jadi nanti ada ikatan pi, ada ikatan sigma dan sebagainya. Yang lebih lanjut, terus ngapain kita belajar ligan ini? Ya buat ikatan dengan logamnya. Terus kita belajar itu buat apa? Buat bikin katalis.
Nah, terus buat bikin katalis itu buat apa? Ya kalau Anda punya perusahaannya, punya industrinya dapat uang, cuan gitu. Nah, intinya itu. Tapi kita belajarnya karena di level yang paling bawah ya, baru dapat susah-susahnya dulu. Nanti kalau habis Anda lulus S1 terus daftar di perusahaan mana, terus kerja di Jepang apa di Jerman apa di British Petroleum gitu ya, mungkin Anda, oh ini loh yang saya pelajarin tuh kisah nyatanya di sini gitu. Nah, jadi em, ya ini ya, jadi deret deret spektrokimia. Nah, kalau Anda lihat kan ada CO, ada vinil, ada apa lagi? Alkena ya. Nah, itu eh, beberapa di antaranya itu adalah ligan-ligan yang dipakai dalam ligan organologam. Tidak semuanya, tapi beberapa itu punya peranan penting. Dan kalau Anda lihat di sini, masing-masing itu mempunyai karakteristiknya sendiri. Makin ke kanan, makin ke karbonil misalnya, itu merupakan uh, pi donornya kuat dan pi akseptornya juga kuat. Jadi merupakan ligan high field ya, uh, dengan apa namanya nantinya mengarahkan deltanya menjadi besar. Nah, delta itu masih ingat ya jarak antara apa namanya T2G dengan EG-nya itu kalau di oktahedral ya. Nah, sementara makin ke kiri itu makin pi donor. Jadi bukan pi akseptor ya, tapi pi donor. Dia mendonorkan ikatan pi, nantinya akan menyebabkan deltanya pada suatu kompleks itu secara energi akan lebih rendah. Nah, ini merupakan ligan low field ya, medan medan lemah, ligan medan lemah. Nah, jadi kita akan masuk ke yang pertama, ligan karbonil ya, CO, eh, karbon oksida ya. Jadi CO itu, nah ini ligan ini banyak digunakan, manfaatnya sangat besar untuk katalisis organologam. Banyak katalis-katalis yang ikatannya itu M dengan CO. Tapi kalau kita mau buat sendiri itu agak susahnya adalah karena kita tahu karbonil CO itu, karbon monoksida itu sangat beracun ya. Jadi kalaupun kita boleh beli gasnya itu harus ada jaminan khusus dan saya nggak tahu apakah boleh nggak di kimia S1 kayak mungkin agak susah ya. Jadi kalau di dulu saya pernah pakai gas CO juga, ya benar-benar ketat aturannya. Jadi valve-nya, pengaturannya itu kalau biasa gas biasa itu mungkin tombolnya satu atau dua, kalau ini mungkin beberapa tombol lebih banyak. Karena kalau misalnya sampai bocor gitu ya, ya tahu-tahu orang di ruangan itu ya, ya udah kolaps semua gitu. Jadi ya udah kalau sampai bocor ya udah benar-benar tamat gitu. Namanya karbon monoksida ya. Uh, bisa mengakibatkan keracunan gas ya. Nah, jadi karbon monoksida sebagaimana yang kita pelajari di kimia koordinasi itu adalah ligan pi akseptor yang kuat. Nah, sehingga hal ini keunggulannya dari ligan ini adalah dia menyetabilkan logam-logam yang mempunyai elektron valensi rendah dan kaya akan elektron. Nah, akibatnya itu apa? Akibatnya itu um, ikatan antara logam dengan karbonnya, kalau Anda lihat di gambar ini yang paling atas, itu kan jadi lebih kuat ya, karena ada interaksi itu. Anda lihat ada interaksi pi, ada interaksi sigma. Nah, ikatan antara M dengan C-nya akan jadi makin kuat. Gitu. Nah, jadi katanya akan lebih stabil, sementara C dengan O-nya itu nanti akan lemah. Nah, lemahnya ikatan CO ini nantinya yang bisa dimanfaatkan untuk reaksi reaksi-reaksi misalnya membentuk misalnya kalau mau bikin aldehid atau ether itu kan yang bermain kan di sini ya CO, COH, C ikatan rangkap 2, C ikatan rangkap 1 dan sebagainya. Nah, jadi dari sini eh, apa namanya? Uh, kalau Anda mungkin pernah mengenal tautomeri ya, ketoenol dan sebagainya, ya ini mungkin mirip-mirip seperti itu walaupun tidak terlalu mirip. Jadi ikatan antara M dengan karbon, logam dengan karbon jadi lebih kuat. C dengan oksigennya jadi lebih lemah. Nah, dari situlah katalisisnya bermain. Jadi logamnya tidak bereaksi apa-apa, tapi karbon dengan oksigennya yang berubah secara kimia
ikatannya nantinya akan bisa dimanfaatkan untuk reaksi katalisis. Nah, model ikatannya bisa terminal, bisa juga ligan jembatan ya, bisa ligan jembatan 2, bisa ligan jembatan 3. Nah, dari sini nanti tergantung elektron counting-nya pun bisa beda-beda. Nanti kalau terminal ya Anda ngitungnya 2 elektron. Ligan jembatan itu tetap 2 elektron karena masing-masing 1. Nah, kalau bridging-nya sampai 3, nah itu ngitungnya 3. Nah, kok bisa 3? Ya, bisa, tapi CO-nya nanti sisa ikatannya tinggal 1. Nah, kayak gitu ya. Jadi, ya apa namanya, ini logika aja gitu. Jadi kalau Anda lihat ligan jembatan 3 ya, nantinya 3 elektron netral. Nah, terus nanti kalau misalnya apa ya bisa kayak gitu? Ya bisa, nanti buktinya Anda kalau hitung semuanya sistemnya nanti jadinya tetap 14 atau 16. Jadi meskipun donornya 3 gitu. Nah, jadi ya ini ya penjelasannya sudah saya paparkan tadi. Ligan CO itu netral. Kalau ini CO berdiri sendiri tanpa logam ya. Nah, itu kalau dilihat dari sisi orbitalnya Anda bisa baca sendiri ya. Orbital PY pada C itu kosong, orbital PY pada O terisi ganda. Sehingga ikatan pi keduanya hanya terjadi saat terjadi ikatan datif ya, melalui transfer pasangan elektron bebas dari O ke orbital kosongnya punyanya C. Nah, polarisasi C sigma minus dengan C oksigen kok sigma sih delta ya. Delta plus itu diimbangi dengan polarisasi dari karbon plus dengan oksigen minus. Sehingga kedua-duanya saling mengimbangi. Kiri kanannya itu saling imbang. Walaupun oksigennya diberikan dari O ya ke karbon. Nah, karena polarisasinya itu netral, imbang ya. Jadi momen dipolnya itu mendekati 0. Jadi ligan ini netral. Nah, jadi CO itu nanti hitungannya netral, donor 2 elektron kalau Anda hitung secara elektron counting. Nah, kemudian nah kalau Anda lihat di sini kan penggunaan elektronnya itu kan asalnya dari O ya. Nah, kemudian ketika berikatan dengan logam, nantinya tentunya ikatannya sigma dulu ya. Jadi homonya itu nantinya merupakan orbital sigma pada karbon. Nah, kemudian lumonya itu T2G-nya logam yang nantinya membentuk orbital T2G logam itu membentuk ikatan pi dengan lumo orbital T2G logam itu nanti membentuk ikatan pi dengan lumo. Jadi pi bintangnya dari CO. Nah, ini polarisasinya masih pada C semua. Karena yang berikatan kan ke logamnya itu karbonnya. Nah, jadi nantinya homo pada logam itu yaitu yang karakternya orbital D ya, dari pi-nya logam itu akan memberikan balik ya elektron ke lumonya dari CO. Ini yang disebut dengan interaksi back bonding ya, yang sudah dijelaskan pada kimia koordinasi setelah mid semester ya. Jadi dibuka lagi nanti catatannya. Jadi ada interaksi back bonding dari logam yang kaya akan elektron ke orbital pi bintang dari CO-nya, yang mana ini merupakan orbital anti bonding ya. Nah, jadi pada saat itu nantinya ikatan metal dengan karbonnya itu akan jadi lebih kuat. Nah, kemudian karbon menjadi lebih positif pada saat koordinasi dan oksigen jadi lebih negatif saat terjadi ikatan CO mengalami polarisasi. Nah, jadi intinya seperti itu. CO itu memberikan ikatan sigma seperti ligan-ligan pada umumnya, tapi juga menerima back bonding ya, ikatan balik dari orbital D pi dari logam ke orbital pi bintang dari CO. Nah, jadi akibat dari polarisasi dari back bonding ini nantinya adalah C lebih efektif terhadap serangan nukleofilik
sementara oksigen lebih sensitif terhadap serangan elektrofilik. Nah, kemudian pada kompleks yang ada liganya CO-nya, maka CO ini jadi agak lebih berkarakter deltanya plus. Jadi terutama jika ligan ini merupakan pi asid yang bagus ya, atau kompleksnya kation. Nah, jadi hal ini ya ini masih dasar ya, masih dasar dari kimia koordinasi ya. Jadi makin kation atau makin pi asid liganya, maka CO-nya karakternya akan menjadi apa namanya, polarisasinya agak lebih positif gitu. Ini akibat dari back bonding. Nah, terus kan tadi kan dibilang ya, jadi CO itu nantinya dengan adanya CO itu apa namanya, ikatan dengan logamnya akan makin kuat, tapi dari situ nanti bisa kita mempermainkan sifat dari pi akseptor CO ini untuk berbagai macam hal. Contohnya di sini CO yang terdapat pada CR, nah ini yang gambar yang atas ya, itu back bondingnya kuat. Nah, sehingga di sini ketika dia bereaksi kompleks CO dengan CR, yang mana ini CR-nya CR0, 18 elektron, D6, sifatnya lebih pi asid karena apa namanya, C apa namanya, ya ada back bondingnya ya. Nah, nantinya CR yang terikat pada CO ini nantinya ketika berhubungan dengan suatu dipasangkan dengan kompleks benzen ya, nantinya akan menarik densitas elektron dari ring benzen, dari cincin benzen itu, kemudian yang nantinya akan mengaktifasinya terhadap suatu serangan nukleofilik. Nah, jadi yang terjadi adalah densitas elektron dari benzena yang terikat pada kompleks CR itu nanti akan tertarik ke CR-nya, sehingga nantinya benzenanya lebih reaktif. Jadi kalau Anda lihat di sini benzenanya, gugus benzenanya ini bisa bereaksi lebih lanjut untuk membentuk akorenon B gitu. Nah, jadi manfaatnya seperti itu. Nah, setelah berikatan gimana ya, CR-nya bisa dilepas. Nanti produknya kalau Anda lihat di sebelah yang paling kanan, tapi ini bukan produk langsung ya, ini setelah 3 atau 4 reaksi, nanti bisa jadi produk akorenon B. Nah, jadi manfaatnya semacam itu. Nah, nanti di sini katalisnya lepas, tidak bereaksi lagi. Nah, kemudian yang bawahnya kompleks nikel ya. Nah, kalau ini CO-nya itu tidak bermain langsung ya, tapi di sini yang bermain itu sebenarnya CO yang terikat pada alkenanya. Jadi CO-nya tidak terikat langsung pada nikel, tapi CO-nya terikat langsung pada alkena, yang mana alkenanya ini nanti akan menjadi pi acid yang nantinya akan menarik densitas elektron dari nikelnya. Nah, kemudian yang terjadi adalah nantinya eliminasi dari cincin dietilnya. Nah, jadi untuk yang ini nanti mungkin reaksinya agak lebih kompleks karena di sini ada pelepasan ya, ada nanti ada alkana yang lepas. Nah, itu lepasnya gimana? Nah, itu nanti akan mungkin baru minggu-minggu depan kita akan jelaskan lagi. Tapi di sini yang pasti ada pengaruh dari ligan karbonilnya ini karena dia nanti akan menarik densitas elektron ke arah CO itu, sehingga intinya adalah gugus-gugus yang ada di sekitarnya jadi lebih reaktif, lebih aktif untuk berikatan gitu. Nah, ya ini sudah tadi di atas ya. Jadi CO mempunyai apa namanya, bisa mempunyai ligan jembatan juga.
Yang intinya ligan jembatan CO ini lebih basa pada posisi oksigen daripada ligan terminalnya. Nah, ini mungkin kompleks semacam ini mungkin ya ciri-ciri kompleks yang agak susah yang bisa buat soal counting elektron ya. Coba nanti yang sebelah kanan ini nanti Anda coba sendiri di rumah ya, ligan jembatan Fe-Fe-Fe-nya ada ikatannya, Fe ada ikatan dengan Fe. Anda hitung ini berapa elektron, 16 apa 18 atau malah 14 ya. Itu bisa Anda coba. Itu sekalian buat latihan. Nah, nanti dari situ Anda akan tahu karbonil ini ke Fe-nya itu nyumbang 1 elektron apa 2 elektron gitu. Nah, intinya itu. Kalau kalau kuncinya Anda ketemu kok jadinya 15 ya, kok 17. Nah, itu berarti salah gitu. Anggap aja yang benar 16 atau 18 setelah ada hitung ternyata loh kok kalau dari sini berarti Fe-nya itu nyumbang 1 elektron ke maaf, karbonilnya nyumbang 1 elektron ke Fe1, nyumbang 1 elektron ke Fe1-nya atau sebaliknya. Oh, kalau dihitung kayak gini berarti karbonilnya tuh nyumbang 2 elektron ke sana sama 2 elektron ke sana. Nah, itu silahkan nanti Anda bisa utak-atik sendiri, kan udah tahu aturan 18 elektron. Nah, kemudian ligan yang kedua ya, dari sini kalau ada pertanyaan bisa langsung ya, sambil aja ininya, apa langsung unmute aja terus bilang ke saya langsung nggak apa-apa ya. Kita lanjut ke ligan berikutnya yaitu ligan fosfin. Sesuai namanya fosfin itu pasti mengandung P ya, fosfor. Nah, fosfor itu biasanya simbolnya PR3, bukan pembantu rektor 3 ya, tapi R-nya itu R-nya adalah alkil ya. Alkil atau ya apa namanya? Kalau di bahasa Inggrisnya aril ya. Jadi gugus apa namanya? Alkil jenuh maupun tidak jenuh, kemudian aromatis ataupun alisiklik, alifatik sama aja. Gitu. Jadi bisa apa aja R itu. Nah, jadi um, fosfinligan ini sifatnya adalah ligan yang soft donor ya. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk um, sigma donor yang tidak terlalu kuat, tapi bisa sebagai P akseptor, jadi mengalami back bonding juga. Tapi ikatan logam dengan fosfor itu tidak sekuat logam dengan karbonil gitu. Nah, jadi um, jika R-nya itu gugus karbon nyebutnya fosfin, jika R-nya itu gugus hidroksil nyebutnya fosfit dan sebagainya. Fosfin ini netral, Anda kalau ngitung di apanya elektron countingnya ini 2 elektron donor ya. PR3 itu 2 elektron donor. Yang nyumbang elektron dari fosfornya ke logam. Walaupun bisa back bonding. Nah, jadi yang menarik dari fosfin ini apa sih sebenarnya? Kenapa kok dibahas khusus? Ini yang menarik adalah R-nya. Jadi alkilnya yang menempel ke fosfin itu nanti akan bisa mempengaruhi kekuatan donor atau akseptornya. Dari mulai excellent donor, donor yang bagus tapi P akseptornya kurang bagus, atau donornya bagus atau donornya kurang bagus, P akseptornya bagus gitu. Jadi bisa dibolak-balik kayak gitu tergantung dari alkil yang menempel R-nya. Nah, jadi um, contohnya ini ya. Jadi kalau kita lihat uh, gugus fosfin dengan ligan R ya, R-nya itu metil ataupun metoksi, itu keduanya akan mempunyai efek yang berlawanan. Jadi kalau metil itu adalah uh, elektron donating ya, jadi pendonor elektron sehingga nantinya P-nya atau fosfornya itu akan lebih bersifat kaya elektron. Sementara gugus metoksi itu adalah gugus penarik elektron sigma. Ya karena di situ ada oksigen ya, ada gugus elektronegatif oksigen sehingga
P-nya, posisi pada fosfornya itu akan lebih elektron defisien atau lebih kekurangan elektron. Jadi kalau PME3 itu P-nya kayak elektron, POME3 itu P-nya miskin elektron. Nah, dari sini nantinya bisa sekali lagi bisa dibuat atau dipermainkan untuk nantinya berperan dalam katalisis ataupun dalam reaksi-reaksi organologam ya. Jadi kalau Anda lihat dari DFT-nya, Density Functional Theory, Anda udah dapat kimia komputasi semester 2 kan ya kalau nggak salah. Jadi Anda tahu ini. Jadi um, apa namanya? Jadi kalau PME3 itu di lone pair orbitalnya itu yang gambarnya biru, kalau yang metoksi dengan gugus metoksi itu yang gambarnya di garis putus-putus warna kuning ya. Jadi dari situ ada perbedaan ya. Jadi lone pair dari P-nya itu akan berbeda. Nah, jadi dari situ maka um, fosfin dengan berbagai perbedaan alkil itu nantinya akan bisa mempunyai manfaat yang bermacam-macam dan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda tergantung dari alkilnya. Contohnya kalau kita menggunakan PPH3, nah itu triphenyl fosfin ya. Jadi gugus fenil, uh, gugus fenil, fenilnya ada 3, terikat kepada fosfor, itu disebut dengan triphenylfosfin. Ini merupakan ligan organologam yang salah satu yang paling banyak digunakan. Sifatnya dia stabil di udara, dan sifat donornya yang paling penting itu medium, tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah. Nah, tapi kalau Anda mau membuat katalis dengan sifat donor sigma yang makin kuat, itu biasanya Anda akan tambah kekuatannya dengan gugus-gugus metil atau turunannya. Contohnya MEPH2, Me2PH, Me3, kalau nggak metil ya etil ya, ET3, eh, trisikloheksil fosfin atau terbutil ya. Nah, itu kan golongan-golongan metil maupun metil bercabang, metil dengan percabangan yang nantinya akan menambah kemampuan dari sigma donor metil ke atau apa sigma donor dari fosfin metil tersebut ke logamnya. Nah, kalau Anda menginginkan bikin katalis dengan fosfin yang mempunyai kemampuan sigma donor yang biasa-biasa saja, karena memang fosfin tidak bisa terlalu bagus untuk sigma donornya ya, dibandingkan CO ya, maksudnya relatif ke CO. Tapi dia kalau misalnya metil atau metoksi ya bagusan metil gitu. Nah, kalau misalnya Anda menginginkan yang mempunyai karakter P akseptor yang bagus, maka Anda akan perlu menambahkan gugus elektronegatif di situ. Misalnya POME3 metoksi, POET3 etoksi, POPH3 fenoksi ya, metoksi, etoksi, fenoksi. Nah, jadi fosfat semacam ini itu biasanya akan miskin sigma donor. Jadi sigma donor yang tidak terlalu kuat, tapi mempunyai kemampuan P akseptor ligan. Ya, jadi walaupun juga tetap tidak sebagus CO, tapi intinya bisa. Nah, jadi ada kekhasan sendiri. CO nantinya buat reaksi apa, fosfin buat reaksi apa, kayak gitu nanti bisa bisa apa ya punya ciri khas tersendiri. Nah, itu kenapa kok milih? Jadi kenapa kok nanti misalnya Anda menjumpai, kenapa kok mau hidroformilasi kok pakainya fosfin, kenapa nggak pakai CO atau sebaliknya gitu? Yaitu karena eh, dari kita merancang reaksinya, dari para ilmuwan itu merancang reaksinya itu, nantinya mereka membayangkan ini mau back bondingnya kuat atau lemah, sigma donornya kuat atau lemah gitu. Jadi nantinya ligan-ligan ini dipasangkan juga sesuai dengan karakteristiknya. Nah, tadi dua ligan tadi, fosfin dengan karbonil itu dua mungkin yang paling sering disebutkan. Ya, yang berikutnya itu adalah hidrida ligan ketiga.
Kalau ada pertanyaan silahkan langsung aja. Terus eh, ligan hidrida, nah terutama kalau Anda bicara proton ya, H plus ya, itu kan mungkin 90% kimia kita bicara H itu sebagai H plus. Tapi kalau di kimia koordinasi kita bicaranya H minus. Atau di kimia organik ya sebenarnya juga H minus juga ada. Jadi itu biasanya teramati di NMR di daerah minus minus 9 atau minus 10 di sebelah kanan ya. Jadi tidak di sebelah kiri kalau di 1H NMR. Beda dengan sampel-sampel protonik 1H NMR untuk etanol, metanol gitu. Itu kan di sebelah kiri. Karena kalau trimetilsilan TMS itu kan kalau di NMR kan di NMR sampel kan di nol ya, TMS-nya di nol. Nah, nanti makin ke kiri itu makin proton, makin ke kanan makin minus itu makin Anda menemukan hidrida. Nah, hidrida adalah ligan yang paling kecil yang pernah ada ya, ya orang isinya satu elektron dua apa nih dua elektron gitu kok maksudnya cuman hidrogen ya. Jadi ya panjangnya cuman sekitar 1,5 sampai 1,8 elektron. Terus, nah tapi hidrida ini dia bisa berikatan dengan logam itu bisa juga membentuk ligan jembatan. Jadi kalau Anda lihat di gambar, oh berarti bisa ya satu satu elektron kepada tiap logam. Nah itu jadi kalau Anda nemu nemu kompleks dengan hidrida semacam ini ya, Anda nanti silahkan dihitung ya. Nanti kalau misalnya Anda ngitungnya masing-masing jadi memberikan 2 elektron terus dihitung kok jadi 20 elektron ya banyak banget. Nah, itu berarti mungkin Anda salah hitung. Ini hidridanya akan memberikan 1 elektron ke setiap logamnya kalau di tipe ligan jembatan. Nah, hidrida lewat begitu saja. Kita masuk ke eh, ligan-ligan alkil ya. Jadi ini alkil, aril, karben, alkiliden, karbuna ya. Karbuna itu ya berarti alkuna ya. Nah, jadi ligan rangkap 2 atau rangkap 3 atau ligan juga aromatik di sini ya. Ini rata-rata adalah ligan anion semuanya. Jadi metil, etil, propil, butil, terbutil, fenil semuanya pasti anion. 2 elektron donor. Nah, tipikalnya itu adalah anion dan sigma donor yang kuat, tidak bisa pi akseptor. Ya jelas ya. Nah, jadi um, kalau misalnya kita menambahkan gugus karbonnya, itu makin kuat ikatannya, tapi di situ nanti akan ada faktor sterik yang berperan, karena pasti makin banyak karbonnya kan makin penuh ya. Jadi faktor ruangan akan berperan. Contohnya di gugus terbutil CRRR. Nah, itu nanti ada faktor sterik atau faktor ruangan. Kemudian kalau misalnya R-nya itu kita ganti bukan CH3 tapi CF3 misalnya, diganti dengan unsur halogen yang sangat menarik elektron. Nah, itu nantinya akan mengurangi kemampuan sigma donor dari um, si alkil ini gitu. Contohnya kalau CF3 itu ya tidak akan sekuat CH3 untuk berikatan karena ya F-nya sendiri sudah elektron withdrawing ya. Jadi dia justru menyerap elektron bukannya apa namanya mendonorkan elektron tapi dia juga menarik elektron. Nah, kemudian ligan-ligan ini biasanya reaktif ke oksigen, air dan sebagainya. Jadi ligan-ligan ini biasanya kalau dipakai itu yang banyak reaksi organologam itu yang membutuhkan lingkungan inert ya. Jadi di dalam glove box oksigen, maaf ya, glove box nitrogen atau argon ya untuk mereaksi. Nah, karena uh, kalau tidak dihati-hati dijaga seperti itu bisa jadi nanti banyak oksigen masuk berikatan. Nah, kemudian ligan yang paling baru itu yang dikenal di kimia organologam tahun 2000-an ya. Uh, itu nggak tahun 2000-an sih ya, tahun 80-an.
itu udah mulai dikenal ya. Kalau yang kayak apa namanya, Schrock, Carbene dan sebagainya itu udah dari awal. Tapi NHC ya, N-heterocyclic carbene, kalau Anda ngambil kuliah kimia bahan alam, saya nggak tahu itu sekarang pilihan apa wajib, itu nantinya Anda akan belajar banyak tentang misalnya imidazol dan sebagainya. Itu adalah suatu karbena ya. Jadi em, sifatnya di sini karbena itu netral, strong P donor. Biasanya dihitung 2 elektron. Jadi kalau mau bentuknya kayak apa ya ini ya. Jadi R, kemudian ada nitrogen, kemudian ada cincin dengan 2 nitrogen yang di situ ada karbonnya. Nah, karbonnya itu nanti ada titiknya 2. Nah, itu karbena. Ya mirip-mirip apa kalau kita belajar itu ya karbanion ya kalau di kimia organik. Nah, jadi karbena itu nantinya yang bagian C-nya itu nanti yang berikat di logamnya. Jadi sifatnya donor sigma, netral, donor 2 elektron. Nah, ada macam-macam turunan dari uh, N-heterosiklik karbena ya, karbena dengan siklik ya. Kenapa disebut heterosiklik ya karena ada sebentuknya siklik. Kenapa N-heterosiklik karena di situ ada N-nya, ada nitrogennya. Nah, jadi kalau NHC ini, N-heterosiklik karben ini lumayan terkenal dan sampai mungkin ada yang dapat Nobel gara-gara ini di bidang kimia karena uh, sifat dari N ini bisa dimodifikasi dengan berbagai macam cara. Jadi contohnya kalau Anda lihat di situ di sekeliling N itu N-nya bisa berikatan dengan metil, etil, butil dan berbagai alkil lainnya. Kemudian juga uh, dari heterosiklik lainnya yang tidak berikatan, sisi heterosiklik yang bukan N itu juga nanti bisa diikat dengan fenil atau alkil lainnya. Terus bisa aromatik, bisa dibikin tidak aromatik dan sebagainya. Jadi secara kimia organik ini sangat menarik. Nah, O64 ya, bahkan bukan bukan 80, ini tahun 64 itu kalau yang sebelum N-heterosiklik karben ditemukan, itu ada karbena, dua jenis karbena lainnya yaitu Fischer dan Schrock ya. Kalau Fischer ini tipikalnya yang membedakan, mungkin saya tidak akan terlalu jauh di sini, tapi Fischer karben itu biasanya dia terikat langsung ke logamnya gitu. Jadi nantinya Fischer karben itu contoh biasanya ditulis misalnya CR terus panah apa namanya ikatan tangkap 2 ke karbon. Nah, jadi biasanya itu Fischer karben itu semacam itu. Nah, bentuknya semacam ini ya, kalau Fischer karben itu. Jadi langsung terikat ke logamnya. Nah, Fischer karben ini juga sifatnya netral, donor 2 elektron. Meskipun kita menggambarnya sebagai double bond ya, sebagai ikatan rangkap. Tapi ini tetap netral, kemudian tetap donor 2 elektron. Nah, kalau Anda kimia organiknya bagus, Anda akan langsung ngerti, oh kenapa sih ini kok netral gitu. Coba aja Anda mainkan curly arrow-nya, uh, elektronnya kemana kemana kemana. Nah itu nanti oh ini oh iya, ini imbang ya jadi netral. Kemudian tergantung, jadi ini keistimewaan yang lainnya dari karbena itu, um, dia juga bisa memberikan ikatan logam yang lemah maupun yang kuat, tergantung dari um, karbenanya gitu. Jadi atau juga bisa tergantung dari logamnya ya. Jadi logamnya mau logam low valence, high valence, karbenanya juga nanti bisa dimacam-macamkan. Nanti untuk membuat interaksi apakah itu ligannya itu ikatannya antara metal dengan karbonnya itu kuat atau lemah. Nah, jadi ini untuk apa namanya Fischer karben. Nah, kalau lainnya karben lain yang sudah lama ditemukan tahun 73, nah ini juga dapat Nobel ya. Schrock itu
dapat Nobel tahun 2005. Dia mulai mengenalkan alkylidin atau karben, Fischer karben itu tahun 73. Jadi Anda bayangkan untuk dapat Nobel itu mungkin 70 ya 40 tahunan penelitian ya. Jadi nanti kalau Anda misalnya jadi dosen atau peneliti yang mau ya tentunya, nggak semua kimiawan itu mau jadi dosen atau peneliti. Itu ya kalau Anda pengen ngejar targetnya Nobel itu ya usahakan umur umur 20-30 itu udah menemukan sesuatu yang masuk papernya mungkin udah sekelas JACS atau uh, yang sekelas itu ya. Jadi yang ya minim-minim JACS lah. Uh, jadi Journal of American Chemical Society. Nah, itu Anda mungkin ada kesempatan 40 tahun kemudian bisa dapat Nobel. Ya, intinya kalau misalnya Anda jadi dosen atau peneliti terus umur 40 um, belum menemukan sesuatu yang breakthrough itu ya kesempatannya kecil. Ya, termasuk saya, kesempatannya nol. Uh, jadi kalau Visrok-Kalben ini TA itu ya jadi misalnya contohnya TA ya, tantalum itu berikatan double bond dengan Fischer karbennya. Jadi contohnya biasanya terikat juga ke um, logamnya. Kalau yang Fischer karben itu ke kromium biasanya, kalau Schrock karben itu ke tantalum. Nah ini kalau Anda juga bisa ngitung ininya apa namanya uh, elektronnya ada berapa dan sebagainya, bisa TA sama karben ini. Karben ini nantinya dianggap netral donor 2 elektron. Nah, ini ya, semacam ini ya. Jadi silakan ini nanti di rumah bukan nanti di rumah, sekarang juga udah di rumah ya. Jadi ini nanti Anda hitung nantinya TA itu berapa. Oh, metil itu anion 2 elektron. Nah, TaCH2 ini akan dihitung sebagai netral 2 elektron. Di sini ada CP. Nah, CP itu nantinya CP minus ya. Jadi 6 elektron, 6 elektron atau 5 kalau Anda ngitungnya pakai metode kovalen. Kalau saya ngitungnya 6. Ini 6 sama CH3-nya 2 sama alkenanya 2 elektron, tantalumnya nanti plus karena enggak, tantalumnya itu nanti bukan plus 1 ya, tapi plus 3 karena CP-nya 2 itu minus, CH3-nya minus. Nah, TA-nya TA3. Tinggal dihitung aja semuanya. Nanti ini berapa sistemnya. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi intinya kompleks-kompleks semacam ini, uh, tantalum, Schrock karben, dan sebagainya, itu juga biasanya katalis ya. Nah, jadi bisa dimanfaatkan juga untuk mereaksikan katalis. Nah, jadi ada dua cara sebenarnya untuk ngitung Schrock karben. Itu bisa dihitung 2 elektron sama 4 elektron. Um, oh, kalau yang stroke itu dihitungnya 4 elektron ya. Jadi coba aja nanti Anda hitung kalau 4 elektron benar atau enggak. Gitu. Kalau bingung ya bisa nanya ke saya. Kok ini kalau saya hitung jadi 20 elektron gimana gitu. Nah, itu mau dihitung 2 elektron atau 4 elektron. Nah, oh tidak perlu bertanya ke saya, rupanya ada penjelasannya di sini. Nah, jadi benar ternyata ya. Jadi CH2-nya dihitung 2 elektron di sini. Uh, Tantalumnya plus 3, tadi saya udah bilang, totalnya 18 elektron. Nah, kalau yang sebelah kanan itu um, OR itu 2 elektron. Oh, ini karbena ya, jadi netral. Re, kemudian ada double bond, kalau yang sebelah kanan itu rhenium, Re itu apa? Re itu berikatan double bond, itu karben ya. Nah, itu jadi 2 elektron. Karbonil 2 elektron netral. Cp minus ya, 6 elektron. Nah, Re-nya jadinya Re plus 1. Jadi 6. Jadi 6 tambah 4 tambah 6 tambah 2, 18. Nah, gitu cara ngitungnya. Jadi
karbonanya dihitung sebagai netral donor 2 elektron. Itu. Sebenarnya Fischer atau Schrock karbon sama aja sih sebenarnya. Nah, tapi ada cara lainnya. Mungkin kalau Anda pakai kovalen harus dihitung 4 atau gimana ya. Saya nggak pernah hitung pakai kovalen sih. Tapi sebenarnya bisa diandaikan Schrock itu sebagai donor dianion 4 elektron. Dianion ya. Nah, kalau kita nganggapnya sebagai netral 2 elektron itu juga bisa. Nah, kalau ini cara yang paling mudah kalau menurut saya. Netral 2 elektron. Oke, yang terakhir itu ligan alkena ya. Anda sudah sering mengenal alkena. Alkena itu contohnya C2H4 ya. C2H4 itu dia bisa berikatan secara sigma maupun secara pi back bonding ya. Nah, jadi ini yang nantinya bisa bermanfaat untuk berbagai macam reaksi polimerisasi. Nah, itu kuncinya di sini. Nah, jadi ikatannya semacam ini ya. Jadi um, ikatan dari alkena secara pi ya, itu semacam ini. Jadi um, ada hmm, 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 hmm. Oke ya. Jadi nantinya Anda akan mengenal um, apa namanya? Jadi ikatan alkena itu tidak hanya ikatan sigma saja, tapi ikatan pi bonding. Kayaknya saya punya slide yang menunjukkan bukti secara XRD secara kristal ya bahwasanya PT-nya itu tidak berikatan ke ujung C dari salah satu dari kedua alkena ini, tapi benar-benar di tengah itu. Tapi saya lupa. Saya lagi mikir kayaknya saya punya slide untuk menjelaskan itu. Ya, tapi mungkin bisa digambarkan mirip-mirip dengan yang di sebelah ujung paling kanan ya, metalosiklopropen. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu juga, nggak terus jadi double bondnya hilang, terus berikatan ke metalosiklopropen. Ini adalah suatu keadaan khusus ya. Jadi ini hanya jika logamnya itu um, apa ya sangat electron rich atau ada electron withdrawing group pada alkana alkenanya sehingga nantinya membentuk metalosiklopropen. Tapi pada keadaan biasa itu sebenarnya terjadi ikatan pi kemudian juga bisa terjadi back bonding pada uh, logam yang terikat pada alkena. Jadi katanya semacam ini, semacam yang paling kiri itu. Nah, yang berikutnya turunan dari benzena ya. Kalau dalam bahasa Inggris arens. Jadi benzena itu biasanya dianggap netral 6 elektron donor secara hitungan ionik ya. Nah, jadi tergantung dari hapticity-nya nanti bisa dihitung hapticity 6 atau hapticity 4 atau hapticity 2. Ada berbagai macam cara ikatan, tapi biasanya yang kita kalau ada di tengah ya berarti dia hapticity 6 gitu. Nah, uh, selain dari turunan benzena yang biasanya kita kenal di kimia organologam yang mungkin dari pertemuan pertama sama saya ini mulai Anda melihat ini siligan apalagi baru lagi itu siklopentadienyl ini anionik 6 elektron donor. Nah, tapi hapticity-nya bisa jadi 5, jadi 3, jadi 1. Jadi kalau hapticity untuk turunan dari maksudnya benzena dan turunannya itu biasanya genap, kalau siklopentadienyl ini hapticity-nya biasanya ganjil. Ya, jadi um, CP siklopentadienyl itu bisa hapticity 6, 5, maksud saya bisa hapticity 5, 3, atau 1. Nah, ada juga ligan yang cukup menarik yaitu CP star, CP bintang. Nah, ini sifatnya biasanya, jadi di situ ada kelima sisi dari CP-nya itu terikat pada gugus metil ya. Nantinya dia tetap 6 elektron donor, tapi donornya lebih kuat.
karena ada ligan meruah CH3 di sekitarnya. Itu CP, bedanya CP dengan CP bintang atau CP star itu adalah di setiap kelima sisinya itu ditempeli dengan metil untuk CP bintang. Oke, saya rasa itu aja. Ini slide 29 sama 30 ini rangkumannya ya. Jadi kalau hidrida itu nanti lebih ke sigma donor, karbonil itu nanti sigma donor tapi ada back bondingnya. Fosfin itu sigma donor yang tidak terlalu kuat, back donationnya juga ada tapi tidak terlalu kuat. Alkena itu berikatannya dengan kalau di kimia organologam lebih ke donor pi, juga bisa back bonding gitu. Ini ada rangkumannya. Silakan nanti dicek. Ini ligan-ligan yang agak langka yang mungkin tidak perlu saya bahas, halida, amida, dan alkoksida. Sifat ikatannya gimana? Gitu. Oke, selesai untuk ligan organologam. Perkenalannya bahwasanya ligan ini kenapa kok dipakai, karena ligan ini inti dari kuliah ini kesimpulannya adalah karbonil itu strong ikatan, back bondingnya kuat. Fosfin itu kalau alkenanya diubah, maaf kok alkena sih, R-nya diubah itu nanti sifatnya akan berubah. Jadi nanti katalisisnya akan berbeda-beda. Kemudian apalagi? Jadi intinya adalah uh, bermacam-macam ligan nantinya akan memberikan bermacam-macam efek kepada logamnya, sehingga dia akan menarik elektron atau mendonorkan elektron, memberikan efek sterik atau tidak, memberikan selektivitas atau enggak, yang nantinya ke katalisis selektivitas ya, kalau Anda mau memisahkan racemic dan sebagainya, itu juga bisa juga gitu. Nah, nanti kalau polimer, Anda pengennya polimernya misalnya eh, R semua, nggak mau yang L semua, gitu. D semua, nggak mau yang L, dan sebaliknya. Itu juga nantinya bisa diatur dari ligan-ligan ini. Gitu. Jadi ligan juga bermanfaat nantinya untuk katalisisnya. Katalisis apa ya? Yang paling umum pembuatan atau cracking minyak bumi, pembuatan obat-obatan yang susah dibuat. Gitu. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya Anda mungkin saat ini di penelitian kimia organik mungkin kan bikinnya obat ya, turunan obat herbal ya. Jadi Anda menelitinya aktivitas antibakteri dari daun titik-titik gitu. Kalau itu beneran jadi, Anda mungkin oh ya, jadi terus nanti Anda bikin herbalnya, dibikin ekstraknya, mungkin Anda bisa jual itu ya sebotol mungkin 50.000 sampai 100.000. Tapi kalau kemudian ketemu senyawa aktifnya, kemudian dibikin secara sintesis, benar-benar senyawa sintesisnya dengan katalisis dan sebagainya, kemudian nanti jadi obat terstandar, obat yang benar-benar lolos ya, tes trial fase 1, fase 2 dan sebagainya, terus jadi obat farmasi ya. Kemungkinan harganya mungkin ya udah jauh lebih mahal dari itu. Nah, ini dari sini katalis-katalis ini nantinya berperan gitu. Jadi ya mata kuliah ini mungkin agak ribet tapi ya masalahnya aplikasinya juga cuan sih ya. Jadi apa namanya? Keuntungannya besar gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, saya izin tanya, Pak. Ya, silahkan. Ya, makasih Pak. Sebelumnya mohon maaf Pak kalau tanyanya sebenarnya nggak keluar konteks, tapi mungkin ini seharusnya sudah saya pelajari di semester-semester sebelumnya. Oke. Nah, mungkin memang saya kurang menyimak atau saya kurang paham terkait materi ini. Yaitu terkait ini tadi Pak, pihak sektor, pi donor, sigma donor seperti itu. Mungkin dari Pak Anung bisa dijelaskan sedikit Pak. Oh ya, Ya, pi kasih Pak. sigma donor sama pi akseptor ya. Iya Pak. Oke. Perlu pakai slide atau ngomong aja? Ya, monggo Bapak kalau berkenan Pak. Ya paling sih kita ngelihatnya paling gampang dari CO ya. Jadi kalau Anda mau yang detailnya banget, itu ada di kimia koordinasi setelah mid semester kan ya.
setelah mid Iya Pak, power. betul Pak. Ya, nah jadi bentar, yang mana ya? Nah, Anda bisa melihatnya sebenarnya dari dua cara, dari molekular orbital teorinya yang semacam ini, atau dari gambar. Mungkin lebih enak dijelaskan nggak pakai molekular orbital teori. Pengalaman saya molekular orbital teori itu udah bikin mahasiswa melihat tab grafiknya udah ini apa sih gitu. Paling enak mungkin dari gambar ini ya. Jadi CO, karbonil, itu kan sama dengan seluruh ligan yang ada di dunia ini kan donor ya, 2 elektron. Ya kan ya? Nah, nanti donor 2 elektron dari karbonil ini membentuk ikatan koordinasi dengan logamnya. Nah, kemudian yang terjadi di sini, setiap ada ikatan, itu kan ada tumpang tindih orbital. Nah, kebetulan di sini untuk tumpang tindih ikatannya itu untuk C itu kan punya karakteristik sigma, punya karakteristik pi ya. Jadi kalau ikatan sigma C ya contohnya alkana. Ikatan karakteristik pi-nya berarti alkena sama alkuna, kan kayak gitu kan ya. Nah, tapi di sini dari molekular orbital teorinya itu kalau di energi yang lebih rendah, homonya, high occupied molecular orbitalnya itu nanti jatuhnya ke ikatan sigmanya tentunya. Nah, jadi ikatan pi-nya itu nantinya jadi pi bonding ya. Jadi kalau di karbonnya. Nah, tapi kondisi dari si logam ini um, ke orbitalnya itu tumpang tindihnya pas, yaitu orbital D ya, tentunya orbital D-nya pada logam yang lebih berkarakter pi itu tumpang tindihnya itu pas dengan orbital pi bintangnya dari si CO. Walaupun orbital pi bintang itu kan kita nyebutnya anti bonding kan ya, tidak berikatan. Tapi kedua apa ini tumpang tindih orbital dari logam dengan karbon itu kalau dilihat di gambar ini tumpang tindihnya itu pas gitu, sefase. Nah, karena tumpang tindihnya sefase, ini memungkinkan elektron dari logam itu mengalir balik ke C. Kalau biasanya kan kita tahu ya, elektron itu ya nanti disumbangkan dari karbon ke logam. Nah, kalau ini kebalikannya dari logam ke karbon. Tapi bukan di ikatan sigma, tapi di ikatan pi-nya dari karakteristik pi-nya. Kalau Anda lihat di sini kan ada panahnya ya. Panahnya itu yang pi, COP bintang, itu kan ada yang sebelah atas ke kanan, yang sebelah kiri, sebelah bawah ke kanan juga. Nah, itu kan tipikal ikatan pi kan kayak gitu. Jadi orbitalnya bentuknya lobnya kayak orbital P lah pokoknya. Jadi bukan bulat. Kalau yang ikatan sigma kan di sini interaksinya agak kayak bulat gitu kan ya. Jadi C ke metal gitu. Tapi kalau di sini kan tumpang tindihnya kayak dua macam lob atas sama bawah PX misalnya. Nah itu kan bentuknya kayak pin bowling tapi atas bawah. Nah itu kan jadi harus ada yang di atas, harus ada yang di bawah. Nah, kayak gitu. Jadi, ini yang disebut dengan back bonding. Jadi, ikatan balik dari logam ke ligan. Siapa yang punya ikatan back bonding yang bisa disebut dengan apa namanya pi akseptor, ya ligan-ligan yang punya karakter pi. Contohnya kalau di sini tadi ya fosfin bisa karena di P-nya itu nanti juga bisa memberikan tumpang tindih orbital pi ke logam pas ya satu fase. Nah, contoh lainnya alkena. Alkena juga bisa. Jadi yang kalau digambar itu nanti bentuknya semacam ini ya. Jadi ada tumpang tindih selain di sigma juga di pi-nya ada. Nanti kalau dilihat di maaf agak cepat nih, jangan pusing. Yang bawah nih alkena. Nah alkena ini Anda lihat gambar yang sebelah kiri itu atau yang kanan juga ya. Nah, ini kan bentuk orbitalnya itu
interaksinya bentuk orbital pi gitu. Jadi bukan bentuk orbital sigma. Kalau sigma kan C-nya bukan ke atas bawah kayak gini, tapi ke kiri kanan kan. C terus ke kanan C, nah terus berikatan M. Nah tapi kalau C-nya atas bawah kayak gini kan, itu kan ikatan pi gitu. Nah jadi tumpang tindih orbital pi-nya cocok sehingga nanti dari logam bisa memberikan back donation ke pi bintang dari karbonnya. Jadi interaksinya kalau back donation itu pi dari logam ke pi bintang dari karbon gitu. Nah ini hanya terjadi pada ligan-ligan yang mempunyai karakter ikatan sigma dan pi saja. Kalau yang cuma punya sigma aja ya nggak bisa. Gitu Michael. Iya Bapak, terima kasih Pak. Gimana? Kebayang nggak? Iya sudah Pak. Ya intinya harus ada karakter pi-nya ya. Kalau nggak punya ikatan kemampuan untuk nggak punya orbital yang bisa berikatan secara ikatan pi ya nggak bisa gitu. Oke, untuk lebih lengkapnya yang sampai ke pembahasan ini tapi secara apa namanya? Secara sampai ke teorinya yang benar-benar sampai ke tadi ya molekular orbital teorinya digambar banget itu di slide kimia koordinasi setelah mid semester. Silakan dibuka lagi. Berikutnya ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Ya udah ya itu tadi ya. Jadi intinya sigma sama pi bonding, pi back donation itu nanti juga kenapa kok dijelaskan lagi? Intinya gini, dijelaskan di kimia koordinasi itu bukan cuma buat apalan, tapi itu juga nantinya dipakai untuk kita mendesain suatu katalis, yang mana nanti katalisnya kan kita kepinginnya, oh nanti kita kepinginnya kekuatan menarik elektronnya sekuat apa, atau jangan menarik elektron tapi mendonorkan elektron, jadi donating atau elektron dan sebagainya. Nah itu, jadi kita belajar ikatan sigma, ikatan pi, molekular orbital teori itu gunanya sebenarnya ya ada terus gitu. Manfaatnya ya di kuliah ini dan kuliah depan-depannya lagi gitu. Atau intinya nanti ketika Anda masuk industri Anda mungkin akan ngerti, oh gunanya tuh di sini tuh sebenarnya. Katalis ini tuh sebenarnya memanfaatkan sigma donor dan back donation dari ini yang nantinya larinya menyerang menyerang zat-zat organik sehingga dia lebih sensitif ke serangan nukleofilik apa elektrofilik. Terus nantinya hasil akhirnya adalah obat A, B, C atau mungkin zat kimia A, B, C gitu atau polimer A, B, C gitu. Nah, ya memang kuliahnya memang agak lebih ribet ya karena Anda harus ngerti Lewis, harus ngerti gugus fungsi, harus ngerti kimia koordinasi dan sebagainya, tapi ya itulah maksudnya orang di luar sana tuh bikin keuntungan jutaan dolar ya karena ngerti ilmu-ilmu ini gitu. Sekali lagi ya. Jadi kalau Anda cuman dapatnya kalau sekarang ya mungkin baru dapat apalannya doang. Tapi percayalah bahwasanya ilmu ini di luar sana berguna. Kalau nggak ada pertanyaan ya saya cukupkan. Insya Allah minggu depan kita akan masuk ke reaksi-reaksinya. Jadi harapannya setelah reaksinya paham, nanti kita masuk ke katalisisnya. Mungkin di pertemuan ke-6 atau ke-7 Anda akan punya gambaran. Oh, ternyata di luar negeri kayak gini toh, gitu. Ilmunya tuh ternyata kepakainya buat bikin bisnis tuh kayak gini, gitu. Oke, saya cukupkan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak. Sama-sama.